Assalamualaikum, halo teman-teman. Masih bersama saya di serial bimbingan perkawinan bagi calon pengantin. Dan kali ini kita akan memasuki sesi yang pertama atau materi yang pertama, yaitu menyiapkan perkawinan yang kokoh menuju keluarga yang sakinah. Baiklah teman-teman, pada serial bimbingan perkawinan kali ini, kita akan memasuki sesi yang pertama atau materi yang pertama tentang mempersiapkan perkawinan yang kokoh menuju keluarga yang sakinah. Materi ini sangat penting untuk diikuti sebagai dasar atau pijakan untuk membangun sebuah keluarga yang sakinah. Tujuan dalam pembelajaran atau sesi ini adalah peserta mampu merumuskan cita-cita tertinggi hidup, mengaitkannya dengan tujuan jangka pandang dan pendek dalam perkawinan, serta mewujudkannya selaras dengan status sebagai hamba Allah dan khalifah di muka bumi. Dan sebagai pokok bahasan, yang pertama, status hamba Allah dan amanat sebagai khalifah di bumi. Yang kedua, keluarga sakinah, dan pokok bahasan yang ketiga adalah terkait dengan perkawinan yang terencana. Adapun alur atau langkah dalam sesi ini atau dalam sesi mempersiapkan perkawinan yang kokoh menuju keluarga sakinah, yang pertama nanti kita akan memahami status sebagai hamba Allah dan amanah sebagai khalifah di muka bumi, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Surah Az-Zariyat ayat 56. Bagaimana kita memahami bahwa kita sebagai hamba Allah dan sebagai khalifah di muka bumi? Yang pertama, manusia hanya boleh menjadi hamba Allah semata. Mereka dilarang keras diperbudak oleh harta, jabatan, lawan jenis, maupun kenikmatan dunia lainnya. Yang kedua, sebagai sesama hamba Allah, manusia juga dilarang keras memperhamba manusia atau makhluk Allah lainnya. Ketaatan mutlak hanya boleh diberikan kepada Allah, dan ketaatan pada sesama makhluk hanya boleh jika tidak bertentangan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah keluarga perlu kerjasama antara lelaki dan perempuan atau sebagai suami dan istri dalam menjalankan amanah sebagai khalifah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd, ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yuti'una Allaha wa rasulah. Ulaika sayarhamuhumullahu innallaha azizun hakim." Laki-laki yang beriman dan perempuan yang beriman adalah saling menjadi penolong atau penjaga bagi lainnya. Mereka saling menyuruh atau mengerjakan yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah, sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Quran Surah At-Taubah ayat 71. Nah, sekarang bagaimana memahami perspektif keadilan dalam keluarga muslim? Yang pertama, keadilan lebih mendekatkan diri kepada ketakwaan dan lebih memudahkan terwujudnya kasih sayang yang hakiki dalam keluarga. Keduanya, yakni ketakwaan dan menjaga tali kasih sayang, adalah perintah Allah sebagaimana tercantum dalam Quran Surah An-Nisa ayat 1. Yang kedua, sejak kehadirannya, Islam dan Risalah Muhammad
melakukan berbagai perubahan sosial menyangkut tatanan berkeluarga yang mendasar dalam berbagai bentuknya. Ada yang sekaligus, seperti terkait dengan penguburan bayi perempuan hidup-hidup, ada yang bertahap seperti penghapusan perbudakan dan poligami, ada yang sifatnya menghapus sama sekali seperti pelaksanaan nikah syihor, ada yang bersifat mengubah posisi seperti perempuan yang sebelumnya menjadi benda warisan berubah menjadi ahli waris. Semuanya itu dimaksudkan untuk lebih menjamin terwujudnya keadilan dalam keluarga. Yang ketiga, keluarga yang di dalamnya berisi manusia-manusia yang adil dan merasa mendapat keadilan adalah hulu dari masyarakat yang adil. Dari merekalah akan lahir umat yang adil dan negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Marilah kita perhatikan dua model relasi yang ada dalam keluarga. Satu yang ideal, yang berupa relasi segitiga, dan yang kedua adalah relasi yang tidak ideal, berupa relasi hierarkis yang menempatkan posisi atas bawah antara suami dan istri. Berikut ini merupakan dampak dari relasi segitiga terhadap keluarga. Yang pertama, akan terjadi kesalingan atau mubadalah dalam berbagai aspek antara suami dan istri. Yang kedua, akan terjadi keseimbangan. Yang ketiga, akan terjadi kebersamaan dan kesepenanggungan. Yang keempat, akan terjadi keluasan pembagian peran. Yang kelima, suami dan istri sama-sama melayani keluarga sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, relasi dengan pola segitiga ini menciptakan keseimbangan-keseimbangan dalam hal apapun dalam rumah tangga antara suami dan istri. Nah, sekarang coba kita perhatikan dampak dari relasi hierarkis terhadap keluarga. Yang pertama, terjadi subordinasi dalam beragam level dengan segala dampaknya. Yang kedua, lebih rentan menyebabkan terjadinya monopoli kebenaran. Yang ketiga, lebih rentan menyebabkan kesewenang-wenangan. Yang keempat, lebih rentan menyebabkan dominasi. Yang kelima, lebih rentan menyebabkan KDRT dalam berbagai bentuknya. Yang keenam, lebih rentan menyebabkan diskriminasi. Yang ketujuh, lebih rentan menyebabkan marginalisasi. Dan yang kedelapan, lebih rentan menyebabkan penumpukan beban pada satu pihak. Artinya dengan pola seperti ini, pola relasi hierarkis yang menempatkan posisi atas dan bawah antara suami dan istri akan menyebabkan ketidakseimbangan dalam pola hubungan dalam keluarga suami dan istri. Sekarang, bagaimana kita memahami keluarga yang sakinah? Rujukan kita adalah firman Allah dalam Quran Surah Ar-Rum ayat 21, dan di antara tanda-tanda kebesarannya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Quran Surah Ar-Rum ayat 21. Dalam kehidupan, kita sering mendengar istilah sakinah, mawaddah, dan rahmah. Masing-masing memiliki pengertiannya tersendiri. Sakinah adalah keluarga yang tetap tenang atau harmonis meskipun menghadapi banyak rintangan dan ujian kehidupan. Sedangkan mawaddah adalah perasaan cinta yang melahirkan keinginan untuk membahagiakan dirinya, seperti ungkapan
Aku ingin menikahimu karena aku bahagia bersamamu. Sedangkan istilah rahmah atau kasih sayang adalah perasaan yang melahirkan keinginan untuk membahagiakan orang yang dicintainya, seperti ungkapan, "Aku ingin menikahimu karena aku ingin membuatmu bahagia." Baiklah, saat ini kita memasuki pada sub bahasan yang ketiga, yakni perkawinan yang terencana. Dalam kaitan dengan perkawinan yang terencana ini, perlu dipahami oleh teman-teman, ada 4 pilar perkawinan yang harus dipegangi dan dipahami oleh teman-teman calon pengantin. Yang pertama adalah pilar zawaj atau berpasangan. Sebagaimana dalam firman Allah, dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 187, mereka atau istrimu adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Quran Surah Al-Baqarah ayat 187. Pilar yang kedua, janji yang kokoh atau misakon golido. Kata ini hanya digunakan 3 kali dalam Al-Quran, yaitu janji antara Allah dan para rasulnya, sebagaimana tercantum dalam Quran Surah Al-Ahzab ayat yang ke-7. Yang kedua, janji antara Nabi Musa dengan umatnya, sebagaimana tercantum dalam Quran Surah An-Nisa ayat 154. Dan yang ketiga, janji perkawinan, sebagaimana tercantum dalam Surah An-Nisa ayat 21. Fakta ini mengisyaratkan bahwa di hadapan Allah, janji suami dan istri dalam perkawinan adalah sekuat perjanjian antara Nabi Musa dengan kaumnya, bahkan sekuat janji yang diambil Allah dari para rasul. Saking kuatnya hubungan akad nikah atau perkawinan, maka tidak ada seorang pun yang berhak untuk memutus tali ikatan yang sangat kuat itu. Pilar yang ketiga adalah muasyarah bil ma'ruf atau saling memperlakukan pasangan dengan baik. Hal ini tercantum dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 19, dan bergaulah dengan mereka secara patut. Kemudian, bila kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah, karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Adapun pilar yang keempat adalah musyawarah. Apabila keduanya ingin menyapih sebelum 2 tahun, dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya, sebagaimana tercantum dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 233. Jadi, pilar musyawarah ini sangat penting untuk membangun sebuah keluarga yang kokoh yang dilandasi oleh keterbukaan satu dengan yang lain. Nah, teman-teman, mari bersama-sama kita meluruskan niat untuk menikah. Sebagai bagian dari ibadah, pernikahan dalam Islam adalah media pengharapan untuk segala kebaikan dan kemaslahatan. Atas harapan ini, ia sering disebut sebagai ibadah dan sunnah. Untuk itu, pernikahan harus didasarkan pada visi spiritual sekaligus material. Visi inilah yang disebut Nabi sebagai din atau agama untuk mengimbangi keinginan pernikahan yang hanya sekedar perbaikan status keluarga atau nasab, perolehan harta atau mal, atau kepuasan biologis atau jamal. Tujuan dan visi pernikahan ini terekam dalam sebuah teks hadis berikut ini. Dari Abu Hurairah, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Nikahilah seorang perempuan karena 4 hal.
karena hartanya, statusnya, kecantikannya, dan karena agamanya atau dinnya. Maka, pilihlah perempuan yang memiliki din atau agama agar kamu terbebas dari persoalan. Hadis riwayat Bukhari. Lalu bagaimana kita memahami kafa'ah atau setara? Kedua mempelai sebaiknya menyadari dan memahami bahwa kesepadanan atau kafa'ah, terutama yang berkaitan dengan status sosial, ekonomi, dan pendidikan, adalah kondisi yang dapat diwujudkan melalui perjalanan waktu. Kondisi tersebut berproses, mengikuti perkembangan, dan dapat diupayakan bersama selama ada kesiapan dan komitmen dari pasangan yang hendak menikah tersebut, plus keyakinan bahwa semua orang Muslim itu sepadan satu dengan yang lainnya. Nah, dalam bimbingan perkawinan ini, peserta akan diajak untuk menuliskan ciri keluarga sakinah dan sebaliknya, baik terkait dengan sifat, sikap, maupun materi. Berikutnya, peserta bimbingan perkawinan juga akan diberikan latihan terkait dengan tujuan akhir hidup bersama. Yang kedua, capaian 5 tahunan usia perkawinan. Dan yang ketiga, terkait dengan panca harapan bersama 5 tahun pertama perkawinan antara suami dan istri. Dari panca harapan bersama tersebut dituangkan dalam sebuah tabel, baik yang terkait dengan sifat, sikap, maupun materi atau lainnya. Baiklah teman-teman, sesi pertama ini telah berakhir, yaitu terkait dengan sesi menyiapkan perkawinan yang kokoh untuk menggapai keluarga yang sakinah. Nantikan materi berikutnya dan tetap ikuti channel ini untuk mendapatkan materi-materi bimbingan perkawinan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.